Selamat pagi, Shalom. Pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Paskah ke-7. Berbahagialah kita yang bersukacita, walaupun kita dinista, diejek, diolok-olok, dan menderita sebagai orang Kristen selama tinggal di dunia dalam namanya. Karena Dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang damai sejahtera di surga. Melalui tema ibadah pagi ini, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya karena Yesus, Rasul Petrus menasihati kita supaya kita jangan ragu-ragu, jangan kita bimbang, dan jangan pula kita gamang. Apabila di antara kita banyak pribadi yang harus menderita karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka bersukacitalah dalam namanya, bersukacitalah dengan tulus hati, berserahlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, Sang Khalik, Pencipta langit dan bumi. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini bersamaan dengan saudara-saudara kita yang baru saja merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri, kita pun masih merayakan kemenangan Kristus atas maut yang telah membawanya ke dalam kemuliaan surgawi. Kristus telah menang dan kuasa kegelapan dari dunia orang mati sudah dikalahkan dan bertekuk lutut di bawah kakinya. Sebab Dia adalah Allah, Sang Surya kehidupan bagi kita. Mari kita berdiri, menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 405, pujian pertama dan kedua, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai kebaktian Minggu Paskah 7 ini dengan satu keyakinan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian dan kini bertahta di sorga. Kristus yang bangkit besertamu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Nats introitus diambil dari Mazmur 68 ayat 35 sampai 36. Mazmur 68 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Mari kita memuji Tuhan kembali dari NKB nomor 87, pujian pertama dan kedua, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, melek kapan saja, kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih demikian: kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Akan tetapi, perintah ini tidak dapat kita laksanakan dengan sepenuhnya. Kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam dosa, yaitu benci, dendam, iri hati, dan perpecahan dalam keluarga dan jemaat. Sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 5 sampai dengan 8 demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat kekasih Tuhan, dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, sering kali kita kehilangan kepercayaan, ragu-ragu, gamang, dan lamban dalam menceritakan kasih Allah dan karya penyelamatannya. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, media sosial, bahkan hobi kita. Pada kesempatan ini, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau memerintahkan kami untuk menjadi saksi-Mu, supaya dalam dunia mengenal-Mu. Ampuni kami karena seringkali kami ragu, bahkan takut untuk menceritakan kasih Allah dan karya penyelamatan-Mu dalam perkataan dan perbuatan nyata. Kami memilih mengulur-ngulur waktu, menantikan saat aman dan kesempatan yang tepat, sehingga kami malah tidak pernah menyaksikannya. Ya Kristus Tuhan, ampunilah kami. Ketika Engkau ingin kami mengarahkan pandangan kami ke dunia, namun kami sering hanya fokus menantikan curahan berkat dan kebaikan-Mu terjadi atas diri kami. Ajarlah kami untuk dapat melihat kehadiran-Mu di tengah berbagai peristiwa sehari-hari dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan kepada kami untuk dengan sehati bertekun dalam doa dan dalam persekutuan jemaat. Saat ini, ketika di masa pandemi COVID-19, perjumpaan ragawi tidak dimungkinkan. Kiranya Roh-Mu tetap mempersatukan kami dalam kasih, serta mengaruniakan hikmat dan kreativitas, sehingga sebagai gereja-Mu, kami dapat saling memperhatikan dan menolong, mendoakan dan menopang, menghadirkan kedamaian dan keadilan bagi seluruh ciptaan-Mu. Dan kiranya Engkau juga mau menolong kami untuk dapat membangun kehidupan Kristiani kami, agar hidup kami dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita responi pengakuan dosa kita dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 39, pujian pertama dan kedua, Jikalau Tuhan Tidak Menebusku.
Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Sebagai bagian dari jemaat yang kudus dan am, mari kita mengingat dan mengucapkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Tantono Subagio. Masih tetap berdiri, marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah wajahku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan dan menguatkan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, baik kelemahan fisik maupun kelemahan rohani, untuk menjadi saluran firman bagi jemaat-Mu. Kami mohon kepadamu agar di dalam pembawaan firman ini hanya maksud hati-Mu saja yang terdengar. Dan kami mohon sembunyikan kelemahan hamba-Mu di bayang kaki salib-Mu, sehingga firman-Mu lah yang sampai kepada para jemaat. Kami mendoakan para jemaat agar firman-Mu ini dapat menjadi buah roh yang akan ditaburkan ke tanah yang subur dan akan menghasilkan pohon yang juga nanti akhirnya menghasilkan buah roh kesukaan-Mu. Kami mohon kepadamu, bimbinglah semua yang beracara di sini, baik tim multimedia, baik Pendeta Charles Kultom maupun Penatua Rina Hutagalung, agar semuanya dapat berjalan dengan saksama demi kemuliaan nama-Mu. Hanya kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, ini adalah Minggu Eksaudi, dan nats yang disampaikan berdasarkan buku Almanak Sinode adalah tentang penderitaan demi Kristus. Sebetulnya kalau kita melihat dan merasakan, selama dunia ini jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini akan ada
penderitaan. Kehadiran kita di dunia juga dimulai dengan penderitaan. Apakah tidak menderita ibu kita yang selama 9 bulan 10 hari mengandung kita dan melahirkan kita dengan taruhan nyawa? Anda dapat merasakan sendiri betapa bahwa penderitaan itu memang ada karena dosa. Bahwa dosa adalah upah maut dan jalan menuju maut adalah penderitaan. Akan tetapi di sini Rasul Petrus mengingatkan kita. Ada 2 ayat yang lain yang sebetulnya akan saya sitir terlebih dahulu, yaitu Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari dan mengikut aku. Ikut Yesus harus berani menderita. Ikut Yesus bukan cuman enak-enakan saja. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah disciple of Christ, murid Kristus, maka satu syarat disciple apa? Syarat disciple adalah disiplin. Dan disiplin adalah penderitaan juga. Bagaimana? Kita berkelompok di gereja, tidak bisa pakai jam Sumatera Selatan. Karena Sumatera Selatan penghasil karet, maka jamnya pun terdiri dari karet. Ya. Dan kita juga harus berpikir bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan ini yang ada di dunia ini dijanjikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jelas, kalau kita menderita karena Kristus, kita akan mendapatkan kemuliaan. Itu adalah janji firman Tuhan, dan ya dan amin. Makanya setiap orang Kristen kalau ditanya apa kabar, mereka selalu mengatakan luar biasa. Walaupun mereka bokek, walaupun mereka sedang PHK, walaupun mereka tidak tahu mau makan apa besok. Tapi umat Kristen yang baik selalu bersandar kepada Tuhan. Tapi jangan salah juga. Pada ayat 15 dari bacaan kita, penderitaan itu dapat juga terjadi karena dosa kita. Karena itu Petrus mengatakan, jangan sampai penderitaan itu terjadi karena dosa kita. Saya mempunyai kesaksian. Kesaksian ini baru saja saya alami dan betul-betul fresh. Selama 69 tahun saya belum pernah sekalipun masuk rumah sakit.
Setelah saya pulang pelayanan dari Jayapura, karena keadaannya lemah dan juga mungkin karena salah obat, tiba-tiba perut saya macet. Tidak bisa BAB, tidak bisa kentut, yang bisa cuman muntah. Saya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, hidung saya diberikan sonde. Sonde itu adalah lubang, jadi apa? Bukan lubang, maaf, selang yang dimasukkan ke lambung, dikeluarkan melalui hidung. Jadi saya punya buntut dari hidung. Maaf, untuk buang air kecil saja saya harus melalui kateter. Lalu tangan dan kiri, kanan dan kiri itu penuh dengan lubang infus. Baik itu obat-obatan maupun nutrisi. Karena untuk memperbaiki makanan, memperbaiki pencernaan, saya harus puasa total. Sehingga makanan harus dimasukkan melalui tangan, melalui infus. Pada waktu itu saya komplain, Tuhan, mengapa pada saat pekerjaan saya yang cukup berat, Engkau mengizinkan ini terjadi padaku? Tekanan darah saya naik. Lalu penyembuhan saya gagal, hampir gagal. Datang kesadaran kepada saya, ada seorang teman yang mengingatkan kepada saya bahwa di dalam kerapuhan itu terjadi kekuatan. Kenapa? Kalau saya tidak rapuh, kalau saya tidak merasa bahwa saya rapuh, maka saya masih sombong dan tidak mengandalkan diri kepada Tuhan. Singkat kata, periode pertama di Rumah Indonesia Sehat berakhir. Kata dokter, pencernaan bisa disembuhkan kemudian. Tapi Bapak punya kelemahan. Untuk cari kelemahan, Bapak harus di CT scan. Maka saya pindah rumah sakit, masuk ke EK Hospital PSD. Disitulah saya di CT scan, dan saya menjumpai sesuatu hal. Memang kolesterol saya tidak pernah tinggi, tekanan darah saya tidak pernah tinggi. Lalu untuk cek insulin, kadar kadar pengelolaan gula saya juga tidak pernah tinggi. Tapi rupanya selama ini pola makan saya yang sombong, saya tidak memperhatikan umur saya, dan saya makan yang enak-enak. Namanya juga pendeta, teman banyak. Kadang-kadang saya diundang untuk makan babi, hong, segala macam.
masakan yang enak-enak bersama dengan teman. Saya tidak berani membawa itu ke rumah, atau kadang-kadang kalau mereka ngirim, istri saya terpaksa hanya melihat saja, karena dia jantungnya sudah dihiasi dengan 1 ring dan 3 balon. Jadi ternyata pola makan saya selama ini menyebabkan terjadinya radang pankreas. Dan dengan CT scan ketemu juga bahwa ada batu empedu yang harus ditangani. Saudara, saya melihat hikmatnya. Tanpa Tuhan mengizinkan, saya tidak bisa makan dan tumpah-tumpah dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Saya tidak akan di CT scan dan saya tidak akan tahu bahwa diam-diam, walaupun kolesterol level saya rendah dan kadar gula saya baik, akan tetapi itu adalah hasil kerja perkakas yang sudah tua, hasil kerja pankreas yang sudah tua. Dan pankreas dan batu empedu ini akan berbahaya kalau tidak ditangani lebih lanjut. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya jelas. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena 1, agar saya tidak sombong. 2, agar saya menjaga makan saya, karena Tuhan masih ingin memakai saya lagi. Itu saja kesimpulan saya dari sakit saya, dari penderitaan yang saya alami. Sekali lagi, 69 tahun saya tidak pernah harus di rumah sakitkan. Dan pada saat saya di rumah sakit, setiap orang yang melihat saya akan menangis dan kasihan. Kenapa? Kedua tangan diinfus, sampai cari tempat yang lowong untuk infus itu tidak ada. Kenapa? Infus itu kalau cairan nutrisi itu cepat bengkak karena dia padat. Nutrisi saya tidak melalui hidung, akan melalui itu. Hidung saya ada buntutnya. Saya buang air kecil saja harus melalui kateter. Dan bisa membalik bantal, itu pun sudah suatu kenikmatan yang luar biasa. Tidak boleh minum sekian hari, hanya mengecap sedikit-sedikit untuk membasahi mulut. Itu juga suatu hal yang luar biasa. Jadi Tuhan memberikan jalan keluar. Peringatan Rasul Paulus di dalam ayat 15 mengatakan, jangan sampai penderitaan terjadi karena dosa kita. Kalau penderitaan itu terjadi karena dosa kita, maka kita harus segera bertobat dan tidak mengulangi
dosa-dosa kita lagi. Pertobatan tidak bisa instan, saudara. Kita sering mendengar bagaimana orang yang lepas dari Nusa Kambangan tahu-tahu dari evangelis diundang ke sana kemari untuk berkhotbah, dikasih PK, dan akhirnya yang bersangkutan sekarang terlibat dalam pembunuhan pamannya karena masalah hutang. Saya katakan pertobatan tidak terjadi secara instan. Tidak semua yang lulus modul 3 pria sejati misalnya itu betul-betul menjadi pria bertobat. Ada juga yang dikatakan tobat lombok atau kapok lombok, kalau kepengen yang ngulang lagi. Pengalaman saya bertahun-tahun, saya banyak sekali menjumpai orang yang mengaku lahir baru, tapi kebiasaannya masih kebiasaan yang lama. Tidak mengindahkan waktu teman, datang seenaknya kalau pada waktu pertemuan. Kalau dia tidak datang pada waktu pertemuan yang lalu, dia mempertanyakan keputusan dan pergilah lagi, mengatakan bahwa saya kemarin belum berpendapat. Mudah-mudahan, dan saya percaya bahwa hal itu tidak ada di gereja kita. Di gereja kita misalnya, para majelis akan berlatih dulu sebelum liturgi, sehingga tidak terbata-bata, apalagi membaca firman Tuhan. Karena itu akan sangat nampak di dalam kualitas rekaman nanti. Hal itu saya berdoa tidak terjadi di gereja kita. Jadi yang pertama tadi saya sudah menceritakan mengenai keniscayaan penderitaan. Lalu kemudian saya menceritakan mengenai akibat penderitaan itu. Dan marilah kita telah selanjutnya. Pada ayat 18, Petrus mengatakan bahwa penderitaan orang yang disebabkan oleh karena perbuatan sendiri itu merupakan perbuatan dari orang fasik dan orang berdosa. Dengan tegas Petrus mengatakan bahwa penderitaan itu sangat menyakitkan. Orang benar saja hampir tidak dapat diselamatkan, apalagi orang fasik dan berdosa. Itu menjadi perenungan kita bersama. Selanjutnya ayat ke-13, 14 dan 16 mengatakan demikian.
Akan tetapi bila kita menderita karena Kristus, maka kita harus berbahagia. Lalu kemudian yang ketiga dan yang terakhir, segala sesuatu penderitaan itu adalah kita anggap sebagai ujian dan tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan bersabda, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikanmu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Indah bukan? Kalau Anda menderita untuk Kristus, bukan hanya itu tidak akan melampaui kekuatan Anda, akan tetapi Kristus ikut memikul beban salibmu dan akan diberikan jalan keluar. Masih dijanjikan lagi tadi di Roma 8 ayat 18 bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Indah sekali apabila kita menderita bagi Kristus dan di dalam Kristus. Sebaliknya, celakalah kehidupan kita apabila penderitaan itu disebabkan oleh karena perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, bila Anda saat ini sedang menderita, selisiknya diri sendiri. Pastikan apakah penderitaan itu karena perbuatan Anda atau benar-benar karena Kristus. Pastikan bahwa Anda di PHK karena Anda Kristen atau karena Anda tidak pernah masuk, atau karena Anda tidak bisa melakukan teamwork. Saya mengasuh Yayasan Wijaya Kusuma. Ada guru sekitar 50 di situ. Dan bukan sekali saya memperingatkan bahwa sekalipun Anda Kristen dan saya adalah pendeta, teamwork itu yang paling perlu. Kalau Anda tidak dapat bekerja sama dalam tim, terpaksa kita akan jalan sendiri-sendiri. Kali-kali saya ucapkan begitu. Yang kedua, kalau karena Anda berbuat sesuatu yang salah, Anda menderita, maka bertobatlah. Tuhan masih memberikan jalan keluar. Kalau karena Kristus, berbahagialah. Jalan keluar pasti ada, dan Anda akan mendapatkan balasan kemuliaan. Yang ketiga, kita harus tabah dalam menghadapi penderitaan, karena cobaan yang diizinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan bila kita bersandar kepada Yesus, maka ada jalan keluar. Yesus sudah terlebih dahulu menderita.
Bahkan menderitanya Yesus luar biasa dibandingkan dengan kita. Yesus yang Allah sendiri menjadi manusia, rela disalibkan, dihina, dicerca, diejek, agar kita dapat berkenan pada Allah. Di dalam kerapuhan Yesus terjadi kekuatan. Yesus bukan pimpinan agama yang memimpin dengan pedang, kuda, dan meriam, menaklukkan berbagai negara. Yesus adalah orang yang disalib. Yesus adalah orang yang jatuh dari tempat yang setinggi-tingginya. Dan dia menderita, dicerca, dihina, diejek, bahkan sampai disalib seperti halnya penjahat. Karena dia rela, karena dia mengosongkan dirinya. Disitulah kekuatan Yesus yang lebih dari pemuka-pemuka agama yang lain. Oleh karena itu, seorang bijak pernah berkata, menghadapi orang Kristen jangan ditekan. Kalau ditekan, dia akan semakin merajalela. Biarkan saja orang Kristen itu berkembang. Nanti kalau dia berkembang, dia akan terhambat karena ketidaksepakatan di antara mereka. Itu adalah kata-kata dari salah seorang pimpinan agama dan juga mantan presiden, salah satu presiden kita. Gurauannya juga masih ada, bukunya juga masih ada. Keempat, ingatlah bahwa penderitaan adalah kerapuhan. Dan kerapuhan yang kita alami adalah lebih jauh, sangat jauh, apabila dibandingkan kerapuhan yang dialami Yesus di kayu salib. Ia meninggalkan kuasa dan kemuliaannya untuk menebus dosa manusia. Dan bila mana kita menderita bagi Yesus, maka kita akan mendapatkan bagian pula dari kebangkitan dan kemuliaan. Kalau kita tidak mati untuk dosa kita, maka kita tidak bisa lahir baru. Yesus mengatakan bahwa semua pengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan janji Tuhan mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Anda ingin semuanya itu? Anda sedang menderita? Camkanlah poin-poin dari kesimpulan khotbah ini dan berkontemplasilah. Ingatlah, apapun juga yang terjadi, selama kita memikul salib Yesus, maka Yesus akan ada bersama kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan hamba-Mu kekuatan, baik fisik maupun rohani, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian hidup. Kami mohonkan kepadamu agar firman dan kesaksian ini dapat berguna bagi para jemaat di dalam menuntun kehidupan mereka. Kesemuanya ini hanya kami lakukan di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami dengan penderitaan di kayu salib. Haleluya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kuasa-Mu bekerja. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dalam gereja Tuhan melalui online. Kami bersyukur karena dalam ibadah kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini menjadi pandu kami, menjadi semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, meski ada pergumulan, meski ada penderitaan, tapi bersama Tuhan kami dapat semangat dan dengan rela hati menjalani panggilan kami. Bapa di surga, berkati warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung dalam seluruh pergumulan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat keluarga lepas keluarga, terutama buat mereka yang memasuki usia indah. Mereka perlu menahan diri untuk tinggal di rumah. Berikan damai sejahtera bagi mereka. Berikan kebetahan untuk tetap tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Damai, cinta kasih Tuhan menyertai dalam rumah tangga mereka masing-masing. Menyerahkan juga buat anak-anak kami yang sudah selesai tingkat SMP dan SMA, juga SD, dalam ujian sekolah dan kelulusan, berkati mereka untuk langkah pendidikan mereka ke depan, biar Tuhan yang menuntun mereka untuk mencapai pendidikan yang terbaik, sesuai dengan panggilan dan talenta mereka, untuk mereka mempersiapkan cita-cita dan hari depan. Berkati buat orang tua, agar diberikan berkat yang cukup untuk mereka dapat mensupport anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat kondisi beberapa tempat yang mengalami bencana, daerah NTT, NTB, dan juga beberapa daerah yang terdampak banjir dan badai siklon. Kami berdoa ya Tuhan, biar berkat Tuhan mengalir atas mereka. Tuhan sembuhkan setiap luka-luka trauma dalam hidup mereka, dan mereka dapat kembali hidup dengan kondisi yang lebih aman dan damai dalam tempat mereka masing-masing. Berkati pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, juga PGI dan seluruh sinode Gemit khususnya, agar dapat menyalurkan bantuan dan juga dapat mendampingi mereka melewati masa-masa yang sukar ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami naikkan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 265, pujian pertama dan kedua, bukan karena upahmu. Bukan karena upah
hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kasih-Ku tiada berkenan kepada bangsa rendah dan lemah dan hina dan kasih-Nya merendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujinya. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujinya. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Selamanya. Mari kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, tolong dan beri hikmat daripada-Mu untuk kami yang mengelola persembahan ini. Mampukanlah kami juga agar menjadi persembahan yang hidup dalam menyatakan karya kasih-Mu. Dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian dari NKB nomor 200, pujian pertama dan kedua. Pada pujian kedua, kami undang jemaat untuk berdiri di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Bapak Ibu Saudara, pada minggu kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara telah mendengar firman Tuhan untuk kita belajar menjalani penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita laksanakan firman Tuhan itu dengan segenap hati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu dengan kuasa Roh-Nya. Bapa